menang. Kami datang menuntut sampai menang. Tepuk tangan dong masa kita di depan, kawan-kawan. Bentar lagi kita akan menuju titik aksi, kawan-kawan. Tepuk tangan, kawan-kawan. Hari ini saya mau bilang ke kalian, UKT naik. Uang makan masih ada. Apa saya namanya sayang? Kalau namanya sayang, Pak Iqbal datang ke sini ngobrol sama gua kan, Pak, nih buku ada, aturannya ada, lengkap. Bapak mau ngomong apa? Gitu kan. Hari ini kita ada aksi menolak kenaikan UKT dan uang makan, yang dimana di sini terlibat semua elemen mahasiswa unsur di dalamnya. Semua fakultas ikut. Kita estimasi massa ada sekitar 1000. Kita mulai dari jam 10 long march dari kampus belakang sampai depan. Dan teman-teman bisa lihat di belakang bahwa orang yang kita tuju, yaitu rektorat, tidak datang. Entah di mana dia tidak mau ke sini. Maka dari itu kawan-kawan masa aksi akan tetap bertahan di sini sampai menemui keputusan. Ini ironis sekali kawan-kawan, karena kita menunggu rektor, birokrat kampus, pemimpin tertinggi kampus, tapi kita tunggu dia tidak datang. Kan bahwa satpam itu dapat instruksi dari rektor. Jadi kan dia memaksa untuk baris ke depan di sini. Itu karena rektor, kawan-kawan. Jadi kan mereka artinya kita untuk duduk dan beristirahat di dalam. Itu ada hak kita, kawan-kawan. Betul tidak, kawan-kawan? Tapi tidak diperbolehkan dari rektorat, kawan-kawan. Gimana, kawan-kawan? Bahkan tadi ada sempat insiden ya, dorong-mendorong bahkan sampai tadi. Jadi teman-teman ingin masuk ke dalam ke gedung rektorat karena memang udaranya sangat panas, kawan-kawan. Dan sebenarnya kita masuk ke dalam juga kondusif, gak ngapa-ngapain. Tapi akhirnya dijegal oleh satpam dan akhirnya terjadi insiden dorong-mendorong dan akhirnya menyebabkan kaca gedung rektor pecah. Dan sebenarnya ini hal yang tidak kita inginkan, tapi tadi kawan-kawan, masa aksi sudah sangat ingin masuk ke dalam dan dihadang oleh satpam dan akhirnya terjadi insiden. Ini sebenarnya adalah buah dari rektorat yang tidak mau datang. Seandainya saja rektor mau datang, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Jadi sekali lagi jangan pernah salahkan mahasiswa ketika mahasiswa ini melawan, karena kita hanya ingin tuntutan kita disepakati. Karena jelas tuntutan kita adalah menolak kenaikan UKT dan menolak pemberlakuan uang pangkat. Tidak ada transparansi, Pak. Tidak ada transparansi dari rektor unsur terkait setiap kebijakan yang dilakukan, baik itu UKT, PKT, maupun BPTN. Setuju? Pada saat ini, kalau saudara ada yang di luar audiensi masih ada yang ingin disampaikan pada hari ini, saya akan menambah untuk nantinya saya sampaikan kepada pimpinan Universitas. Saya tadi memang menyampaikan ke Pak Rektor mau izin ke sini, mau mendengarkan aspirasi mahasiswa, dan kemudian Pak Rektor menugaskan kepada saya untuk menyampaikan yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi itu yang semua saya sampaikan, tidak ada yang miss satupun. Kita masih tetap menunggu Bapak Rektor untuk menemui kita di sini. Sebenarnya kalau yang kampanye kawan-kawan Sudirman melawan melihat ya ini
akibat kenaikan UKT dan adanya uang pangkal. Sebenarnya tuntutannya juga tidak menjadi kepentingan mahasiswa di 2016 gitu ya. Tapi ini juga kepentingan bagi semua mahasiswa yang mendapatkan UKT. Karena salah satu tuntutannya adalah bagi kawan-kawan di atas semester 6, yakni semester 7 dan 8, yang beban akademiknya sudah berkurang, nggak ada KKL, KKN, praktekum dan segala macamnya, ya sebisa mungkin UKT-nya ringan gitu. Tidak habis pikir gitu, kenapa kemudian rektor itu sulit sekali atau enggan menemui mahasiswa. Bahkan beberapa mahasiswa yang kita kirimkan ke kediamannya itu beliau malah ngumpet di sana dengan beberapa staf ahli hukumnya. Ini kan saya rasa sangat-sangat memalukan ya. Kalau memang dia gentle seorang rektor, ya harusnya menemui masa aksi gitu, menemui mahasiswa untuk mengklarifikasi apa yang terjadi di sini. Gitu. Nah, adapun poin-poin tuntutan yang kita sampaikan, pertama memang kita menolak kenaikan UKT yang hari ini signifikan ya, bahkan levelnya nambah gitu. Karena memang ini semakin menegaskan bahwa kuliah hari ini semakin mahal. Itu yang kita tolak. Yang kedua, kita juga menolak ternyata baru-baru ini rektorat mengeluarkan SK mengenai uang pangkal. Artinya Unsud akan menarik uang pangkal. Sudah dibebani UKT dengan nilai yang konstan, dibebani dengan uang pangkal, ini lagi-lagi sangat memberatkan gitu. Dan jelas di sini posisinya bahwa rektorat ini menjadikan mahasiswa sebagai sumber daya untuk suplai keuangan. Nah, ini yang tidak bisa dibiarkan. Nah, yang terakhir ya isu mengenai represivitas kampus yang saya rasa hari ini masih marak terjadi di kampus kita, salah satunya di kampus biologi. Di waktu kita mau mobilisasi massa juga birokrat di sana mencoba untuk mencegah mahasiswanya agar turut ambil bagian dalam aksi hari ini. Kita di sini akan stay sampai besok, bahkan sampai menunggu benar-benar rektor itu memberikan keputusan. Kita tetap di sini stay. Kita akan bermalam, kita akan buka bersama di sini, bahkan kita akan sahur di sini sampai benar-benar keluar keputusan. Jadi ketika saya ditugaskan ke rumah rektor, awalnya kan saya pergi ke ini dulu, rumah dinas. Di rumah dinas dan ditemukan, dan sempat ngobrol juga sama penjaganya, mungkin di rumah pribadinya Mas. Setelah cari-cari rumah pribadinya, akhirnya ketemu alamatnya. Nah, saya nyampe di situ, posisinya ada sekitar Pak Rektor Muhammad Iqbal, terus Pak Kuat Prianto, terus Pak Nur Aziz, terus Pak WR3, Pak Supriyananto kan gitu. Nah, di situ saya ngobrol lah dengan Pak Rektor untuk bilang, Pak, di Unsud itu lagi ada aksi dari kawan-kawan Sudirman melawan, Bapak nggak kesana kan? Terus yang ditemui di situ dan jawabannya sangat-sangat tidak mengenakan. Ya itu terserah kalian, kalau mau aksi ya sana aksi, saya juga nggak peduli gitu. Walaupun seperti itu, kita tetap aja nggak akan tinggal diam, kita tetap aksi, kita tetap semangat sampai malam ini. Kita masih menduduki rektorat, bahkan kita sampai nginep, sampai sahur bareng, karena ini menunjukkan konsistensi kita untuk memenangkan tuntutan kita hari ini. Kalau konsumsi tadi buka bareng itu ada dari BEM dan dari sumbangan-sumbangan juga dari kawan-kawan mahasiswa kayak gitu.
Ya, teman-teman bisa lihat suasana di luar sana, direktorat yang sudah kita occupy sangat ramai. Ini merupakan bentuk kekecewaan kita terhadap ayah kita sendiri, rektor kita sendiri, di mana mahasiswa mau bersilaturahim malah ditinggal. Jadi teman-teman harus tahu, tadi siang kita udah nyari rektor, udah muter-muter, beliaunya malah pergi di rumah santai-santai dengan tim ahli, sekarang malah nggak bisa dihubungi dan lain sebagainya. Mereka dilepas haknya, tergusur dan lapar, Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berjanji. Pendidikan adalah sebuah proses yang tersistematis, yang secara ideal dapat meningkatkan taraf hidup suatu bangsa. Kualitas dan pemerataan pendidikan akan mempengaruhi kualitas masyarakat suatu bangsa pula. Jumlah lembaga pendidikan negeri maupun swasta di Indonesia adalah sebagai berikut. Dari angka-angka tersebut, jelas bahwa tidak mungkin seluruh anak di Indonesia dapat meneruskan pendidikan mereka secara berjenjang. Di sisi lain, masalah pendidikan di Indonesia adalah perihal biaya pendidikan. Anies Baswedan dalam diskusi pendidikan dan kebangsaan di FISIP Unsud tahun 2012 membagi populasi anak didik ke dalam 4 kuadran, dan yang muncul adalah orang kaya dengan nilai tinggi untuk melanjutkan pendidikan, ia ada di posisi aman. Orang kaya dengan nilai rendah untuk melanjutkan pendidikan, ia ada di posisi aman. Orang miskin dengan nilai tinggi untuk melanjutkan pendidikan, ia ada di posisi relatif aman. Orang miskin dengan nilai rendah untuk melanjutkan pendidikan, ia ada di posisi bahaya. Jika biaya pendidikan mengikuti logika pasar, biaya pendidikan dikhawatirkan akan semakin mahal dan tidak terjangkau oleh kalangan menengah ke bawah. Di tingkat perguruan tinggi, untuk menghindari hal tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan UKT, uang kuliah tunggal. UKT diharapkan mampu menjadi solusi mengenai biaya kuliah di perguruan tinggi di Indonesia. Penerapan UKT di PTN berbeda-beda. Penentuan nominal diserahkan ke masing-masing perguruan tinggi. Namun, penentuan nominal UKT dianggap belum ideal. Mahasiswa melakukan advokasi, audiensi, dan aksi untuk mendiskusikan nominal UKT yang ideal kepada pemangku kebijakan kampus. Lalu, ada apa dengan UKT? Apabila penentuan nominal biaya pendidikan mengikuti logika pasar, pendidikan sama halnya seperti komoditi yang dapat diperjualbelikan. Inilah yang disebut sebagai komersialisasi pendidikan. Kita punya kajian ilmiah, kita punya kajian akademik, dan ini mimbar akademik, maka harus diselesaikan dalam koridor akademik. Apakah teman-teman? Sampaikan ini yang pertama, kita menyampaikan
menyampaikan kekecewaan kita hari kemarin. Tapi tidak masalah ya, kekecewaan itu mungkin sedikit terobati karena hari ini Pak Iqbal bersedia menemui kita. Beri aplaus sekali lagi. Persingkat waktu, langsung saja saya ingin memberikan kesempatan kepada kawan-kawan ya untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan hari ini, tidak kemudian kita mahasiswa walaupun waktu itu sudah diadakan audiensi tapi kita tetap memaksa untuk turun ke jalan karena ada beberapa hal, bahkan ke semua hal yang itu tidak terfollow atau terrealisasi dengan baik. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada kawan-kawan dari tim riset gerakan Sudirman Bawah untuk menyampaikan poin-poin permasalahan. Karena yang pertama adalah dasar hukumnya kita jelas, mengapa saya mengatakan memang di dalam Permen 22 tahun 2015 mengatakan diperbolehkan adanya utang uang nakal. Tapi itu tidak jelaskan sama sekali apa yang dimaksud uang nakal, bagaimana cara pengaturannya dan segala macam. Tim riset dan Sudirman Malang secara umum, kita mengajukan 4 tuntutan besar. Yang pertama terkait uang pangkal. Kita menginginkan dicabutnya SK Rektor tentang uang pangkal dan tidak diberlakukannya tentang uang pangkal untuk masa baru 2016 untuk semua jalur dalam bentuk apapun. Yang kedua terkait UKT 2016. Setelah kita kaji dan kita berdialog dengan pihak rektorat dan kita bisa membuktikan bahwa pertama, belum ada SK yang mengatur tentang UKT 2016 dan dapat disimpulkan bahwa 70% mahasiswa baru yang melaksanakan registrasi SMPTN dan sudah membayar UKT itu disebut pungli karena belum ada SK yang mengatur. Oleh karena itu silakan menjawab, staf ahli hukum saya ada diskusi dulu. SK Rektor didasarkan pada Permendiknas Ristek. Salah itu Pak, Peraturan Menteri Riset Teknologi RI nomor 22 tahun 2005. Ngerti Pak, terus. Di dalam pasal 9. Saya lewatin Pak. PTN dapat menunut uang pangkal dan atau pungutan lain selain UKT. Dapat. Bukan wajib ya Pak. Bukan wajib dari Pak. Bukan wajib Pak, itu wajib-wajib Pak. Kebolehan. Iya boleh. Kenapa? Tapi kalau ini diwajibkan Pak. Sunnah. Yang kedua. Untuk menindaklanjuti peraturan ini, karena ini sifatnya dalam regulation, jadi mengatur dari berlaku hukum perbuatan. Iya Pak. Sebagai PNBP, dan yang dimaksud dengan PNBP itu minimal harus diatur oleh peraturan pemerintah. Artinya yang berwenang untuk menetapkan uang pangkal bagi mahasiswa di PTN mestinya bukan rektor, karena rektor tidak punya wewenang itu. Justru kalau Bapak tetap mengeluarkan SK ini malah justru akan masuk dalam maladministrasi atau determinan de facto karena tidak punya wewenang. Dia melampaui wewenang, membuat wewenangnya sendiri bahkan. Di dalam PP 23 itu jelas salah satu pendapatan dari BNU adalah kerjasama, sumbangan, hibah dan sebagainya. Jadi itu diatur di dalam PP, Mas. Pasal 9, 1. PTN dapat memungut uang pangkal dari program sarjana dan diploma terdiri atas 1. mahasiswa asing, 2. internasional, 3. jalur kerjasama atau 4. jalur mandiri. Yang kedua yang paling penting, jumlah mahasiswa baru program sarjana dan program diploma paling banyak 20% dari keseluruhan mahasiswa baru. Saya barusan ngecek SPMB Unsud ACD.ID, saya menghitung di Excel, jumlah SMPTN mahasiswa baru yang keterima di Unsud adalah 1.385, yaitu 30,67%. SMPTN, SPMPTN 1385 itu 30,7%, dan SPB Mandiri itu 1.836 itu 39%. Landasan yang dipakai hanya surat edaran dikti, dan ternyata teman-teman kajian hukum kita membuktikan bahwa surat edaran dikti tidak bisa dipakai sebagai landasan hukum dalam penentuan SK. Yang ketiga tentang permasalahan UKT secara umum. Setelah 5 tahun berlaku di Unsud, UKT kita selalu bermasalah. Di antaranya pertama, indikator penentuan. Bagaimana mungkin hanya karena penghasilan kotor keluarga kita dibagi dengan jumlah anggota keluarga dalam kakak bisa menentukan UKT kita. Bahkan bisa disimpulkan bahwa saya
dengan pendapatan per kapita 500.000 per bulan dibandingkan dengan teman saya 600.000 per bulan, kita sudah beda UKT gitu. Saya level 2, dia level 3. SK rektor masalah uang pangkal dicabut, ya? Iya, semangat. Tetapi kita Unsud tetap masih menerima sumbangan, bantuan atau apapun. Itu sudah diputuskan, jangan berhenti itu. Follow up dari aksi kemarin ya, karena belum ada beberapa tuntutan yang masih belum disepakati ya. Kita juga lagi mengusahakan, kawan-kawan dari tim riset mengusahakan bertemu dengan Pak Rektor dan berbicara mengenai tuntutan ini, kelanjutan dari ini. Kita sih targetnya akan ada audiensi lagi, tapi entah itu kapan, kita belum mendengar kabar sih sejauh ini. Langkah selanjutnya adalah, pertama, karena awalnya kita menyatukan semua draft tuntutan menjadi satu kertas, kita akan memisah-misah. Jadi karena kita sudah menggolkan 2 tuntutan, yang pertama tentang uang pangkal dihapuskan, yang kedua tentang penyamaan UKT 2015 dan 2016 level 1 sampai level 7, maka kita akan memisahkan menjadi 2 lembar gitu. Pertama lembar tentang uang pangkal, yang kedua lembar tentang UKT level 1 sampai level 7 disamakan dengan 2015. Itu langkah konkret kita dari tim riset. Jadi memisahkan tuntutan itu menjadi beberapa lembar agar mudah ditandatangani oleh pihak rektorat. Itu untuk mengawalnya. Mengonfirmasi Pak Rektor kenapa meninggalkan diskusi yang lagi berjalan gitu. Dan akhirnya ternyata setelah di cross check bahwa Pak Rektor sendiri menganggap bahwa kita orang-orang yang mahasiswa saat itu tidak sopan gitu artinya. Padahal kita tahu diskusi kali itu memang diskusi ilmiah ya, diskusi akademik. Itu yang kita sesalkan sebenarnya. Nah di tengah-tengah kondisi seperti itu, di tengah-tengah karena memang saya yang langsung mengambil alih komando massa ya, mencoba menenangkan massa, di tengah-tengah seperti itu terjadi hal yang saya kira ini sedikit janggal ya. Jadi ada orang yang memprovokasi orang lewat ya, di depan patung kuda itu ada orang melempar Al-Quran ke depan patung kuda. Tiba-tiba konsentrasi massa langsung mecah ya, langsung mecah ke arah sana melihat orang yang melempar Al-Quran itu. Dan akhirnya massa di situ sepi, konsentrasi massa berubah lebih ke arah sana, benar-benar buyar massa. Dan sebenarnya di sisi itu pada saat itu juga ternyata diam-diam Pak Rektor pergi bersama kroni-kroninya, pergi naik mobil lewat hukum gitu, lewat pintu belakang. Dan di situ akhirnya kita melihat gini sebenarnya, walaupun kita ini hanya asumsi ya, tapi forum itu memang kaburnya Pak Rektor dan provokasi itu gitu. Itu seakan-akan sebuah settingan gitu, walaupun itu memang masih asumsi ya. Jadi kita tetap ada aksi lobbying dengan rektorat, tetap aksi penyampaian secara baik lagi setelah audiensi secara besar-besaran kemarin gitu. Jadi emang itu. Jadi ada 2 hal yang ingin kita capai. Pertama, penspesifikasian beberapa tuntutan menjadi per lembar-lembar, dan yang kedua tetap koordinasi dengan rektorat agar terpenuhnya tuntutan yang telah kita bawa seperti itu.